semuanya, ketemu lagi sama aku Vina. Kali ini aku akan bikin video lagi, tapi berbeda dari biasanya. Aku akan bahas seputar permasalahan yang sering dialami oleh wanita. Nah, yang akan aku bicarakan hari ini mengenai tentang salah satu klinik kecantikan yang lagi viral banget saat ini ya. Kalian juga mungkin ada yang udah pernah lihat di YouTube-nya atau di Instagram atau di TikTok juga mungkin udah banyak yang tahu ya. Nah, kebetulan klinik ini juga aku udah gunakan, aku udah langganan sama klinik ini dari 1 tahun yang lalu. Jadi aku akan kasih tahu ke kalian, aku akan infoin semuanya, treatment yang pernah aku lakukan, skincare apa aja, harganya berapa, efeknya gimana, dan hasilnya gimana, efek samping, dan semuanya pokoknya lengkap banget supaya kalian yang penasaran banget sama klinik ini bisa tahu sedikit info yang aku udah alamin gitu. Jadi lebih yakin atau tidak untuk nyobain klinik ini. Nah, klinik apakah itu? Kalian tahu lah ya, klinik yang lagi viral sekarang dan dokternya juga viral banget. Aku juga ngefans banget sama dokternya, yaitu klinik Athena atau Goddess Skin sih. Cuma nama kliniknya Athena, cuma skincare-nya dia terusnya Goddess Skin gitu ya. Jadi pertama aku cerita dulu awal aku kenapa bisa ke klinik Athena. Jadi 1 tahun yang lalu di bulan, pas banget di bulan November, jadi udah persis 1 tahun yang lalu, itu aku mengalami masalah kulit yang tidak pernah aku alami dalam hidup, yaitu jerawat yang parah banget dan banyak banget semuka-muka. Aku akan kasih lihat nanti gambarnya ya. Itu kalian sebagai perempuan gimana sih yang kalau misalnya kita ada jerawat satu aja nih, kalau lagi mau mens gitu ya, itu udah kayak gatel banget, tangannya udah pengen bretelin gitu loh, dan udah segala-galanya dipakai demi itu jerawat hilang, padahal nanti juga seminggu lagi juga hilang gitu. Itu yang aku alami before ya, aku alaminya seperti itu. Kemudian ada satu waktu aku mencoba salah satu klinik di Jakarta Pusat, salah satu klinik lah pokoknya, nggak usah aku sebutin. Dan tujuan aku ke klinik itu adalah untuk mengurangi minyak di wajah aku, karena kulit aku yang berminyak. Tapi pada saat itu kulit aku berminyak, cuman nggak pernah jerawatnya itu kalau lagi mau mens aja. Jadi aku datang ke sana tujuannya untuk mengatasi permasalahan kulit aku yang berminyak, kayak kilang minyak gitu kalau siang-siang pas kerja, dan mungkin pori-porinya yang besar gitu ya. Jadi ketika aku konsul dan ya pokoknya aku treatment lah di klinik Jakarta Pusat itu, dan hasilnya tujuan aku yang untuk mengurangi minyak di wajah aku, mengontrol gitu ya kan, dan pori-pori aku juga yang besar. Akhirnya dalam waktu 1 bulan itu muka aku malah jadi putih ya. Aku merasakan waktu itu efeknya adalah 1 bulan pemakaian dari klinik Jakarta Pusat tersebut, muka aku malah putih dalam waktu 1 bulan. Terus tapi aku nggak sadar ya, mungkin aku pikir ya mungkin itu hanya bonusnya aja gitu, hanya plus dari skincare yang aku gunakan dari dokter itu gitu. Dan akhirnya dari situlah masalah muncul. Nah, setelah 1 bulan muncullah 1 jerawat di pipi aku. Aku kira kan itu jerawat biasa ya, jerawat bulanan gitu kan. Ya udah, setelah selesai jerawat 1 itu muncul lagi dan seterusnya sampai aku stop itu skincare semenjak 1,5 bulan lah pokoknya. Gak lama setelah datang jerawat yang 2 biji itu, aku udah kayak nggak pernah pakai lagi, aku simpan. Dan tiba-tiba aku juga nggak paham, tiba-tiba di bulan November tahun lalu itu pokoknya semua jerawat aku tuh keluar di muka aku sampai nggak ada tempat lagi. Aku bingung juga waktu itu gimana.
panik iya, tapi ya gimana ya gitu kan. Jadi aku merasa itu efek dari krim yang aku gunakan yang dari dokter tadi, yang tadi bikin tiba-tiba jadi putih 1 bulan, padahal aku nggak minta supaya bikin putih wajahnya. Nah udah gitu ya aku bilang sama mamaku, terus mamaku langsung kayak, itu pasti kamu gara-gara pakai dokter itu, gitu-gitu deh ya kan, nyalahin lah. Nah terus karena aku udah deh, aku nggak mau pakai itu lagi yang kayak gitu-gitu lagi, aku balik lagi ke skincare awal aku. Mana masalahnya waktu awal itu aku nggak pernah pakai skincare yang gimana, cuman skincare ala-ala Indomaret gitu ya kan. Pokoknya yang di bawah 100.000 tuh aku udah dapat segala macam gitu kan. Nah aku balik lagi lah ke yang skincare rutin di awal itu, yang pokoknya cuman gitu doang lah, nggak pakai yang gimana-gimana. Terus aku merasa nggak ada perubahan ya dalam wajah aku. Ya gimana ya, karena kan udah terlanjur semua jerawat penuh semuka. Gak mungkin, aku rasa memang gak mungkin hanya karena skincare yang seperti itu, yang di warung atau yang di Indomaret atau yang ya itulah, langsung bisa menyembuhkan jerawat aku yang lagi parah seperti itu. Jadi aku pikir sepertinya aku udah butuh tenaga dokter gitu, karena udah parah semuka, udah bukan jerawat biasa ini, bukan jerawat bulanan yang ntar bisa hilang, tapi ini udah semuka, satu belum hilang muncul, satu belum hilang udah muncul. Jadi sampai aku nggak tahu lagi tuh tempatnya udah di mana di muka aku. Jadi aku pikir ini udah harus butuh tenaga dokter yang bisa hilangin dulu jerawatnya. Mungkin kalau nanti udah normal aku bisa balik lagi ke skincare awal. Itu yang ada di pikiran aku. Sampai akhirnya aku searching ya kan di YouTube, Instagram dan segala macam, dapatlah si Athena ini. Kenal lah aku dengan Athena dan ngefans sama Dr. Richard ya. Kalian juga tahu lah Dr. Richard ini ownernya Athena, dan dialah yang pokoknya dia selalu bikin tentang masalah krim abal-abal ya kan. Dari situ aku belajar bahwa sepertinya krim yang aku gunakan itu jangan-jangan termasuk yang dia bilang tadi gitu, yang mengandung bahan yang tidak baik atau seperti steroid, hidroquinone dan lain-lain. Mungkin kalian nanti bisa nonton aja YouTube-nya Dr. Richard. Dan setelah itu aku memutuskan aku akan datang ke klinik Dr. Richard ini di Tangerang BSD. Jadi waktu itu, sekarang udah ada di Jaksel, tapi waktu itu belum ada. Jadi waktu itu aku datang ke Tangerang dan Gading Serpong ya. Iya, Gading Serpong Tangerang. Aku bela-belain lah tuh di akhir November, aku masih ingat ya, akhir November itu apa awal Desember, aku pokoknya ke ke klinik Athena untuk pertama kalinya dan ketemu sama dokter Vera. Kalau kalian sering ikutin Instagramnya klinik Athena, mungkin kalian juga tahu tuh dokter Vera yang ada di Gading Serpong. Dan setelah konsultasi ya pokoknya dokter Vera ngasih tahu aku, sepertinya kamu tuh salah penggunaan dari krim itu, dan mungkin krim itu bisa jadi mengandung hidroquinone, karena ada beberapa dokter yang biasanya juga meresepkan itu gitu, katanya gitu ya. Dan memang kata dokter Vera nih, efek yang dihasilkannya itu bukan langsung pada saat kita pakai langsung gitu, tapi justru pas kita udah berhenti baru biasanya permasalahan akan muncul. Kadang ada yang orang kena flek hitam, kadang ada yang kena jerawat, dan akulah merasa seperti itu karena jerawatnya semua keluar pas aku udah berhenti itu. Berhenti kan 1,5 bulan, jangka waktu sebulanan lebih, langsung November tuh wow ya, sampai aku nggak tahu lagi mau taruh muka aku di mana ya, cuma ya udahlah mau gimana, terima aja. Nah udah gitu ya, itu cerita awalnya. Kepanjangan nggak sih? Ya wes lah ya. Nah ya udah, jadi aku akan cerita apa aja treatment yang aku pernah lakukan di klinik Athena. Nah pertama kali yang aku lakukan di klinik Athena yaitu black pill resurfacing ya pokoknya black pill resurfacing. Nah itu untuk mengeringkan jerawat-jerawat yang ada di muka aku. Jadi kita tuh kayak diolesin sama ya aku juga nggak tahu itu apa ya, tapi
kalau nggak salah beras hitam gitu, dan itu diolesin sebanyak 4 kali. Maksudnya dalam satu hari itu pas kita datang itu diolesin sekali, terus nanti didiemin, terus diolesin sampai 4 kali. Dan itu rasanya wow, perih banget ya, parah. Itu kayak direbus muka aku, ya ampun pernah aku loh kayak gitu. Dan pokoknya perih banget. Yang aku lakuin treatment pertama aku yaitu resurfacing itu plus infus acne. Jadi aku disaranin untuk melakukan 2 treatment itu, dan aku ambil lah 2 itu karena aku kayak ya udahlah, sepertinya aku membutuhkan keahlian dari tangan dokter kecantikan, so jadi ya udah nggak apa-apa, kita nurut dulu aja deh gitu ya kan. Habis gitu aku dikasih skincare 1 paket yang untuk acne. Oh iya, aku harusnya paket acne series gitu ya. Nih aku tunjukin ke kalian. Nih paketnya nih kayak gini, 1 paket. Isinya apa aja aku akan buka ya sama kalian ya. Jadi dia bagus sih tempatnya, warna ini. Isinya, tara. Yang pertama facial wash. Ini aku masih ada sedikit lagi nih. Facial washnya warna kuning kalau yang acne. Terus yang kedua toner. Ini tonernya juga yang kuning juga. Terus yang ketiga ada serum. Ini serumnya masih belum dipakai. Sebenarnya udah ada yang udah habis, tapi aku juga ada yang stok yang barunya, serumnya. Terus yang ketiga adalah day cream. Ini day creamnya kayak gini. Terus ada night cream, dan yang terakhir ada BB cream. Ini udah aku pakai juga, udah mau habis ya. Udah itu aja. Jadi ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paket. Nah sekarang aku akan kasih tahu berapa pertama kali treatment di situ, ngeluarin berapa duit. Jadi untuk Black Pill Resurfacing ini update harganya dari tahun lalu sampai sekarang masih sama ya. Hari ini November 2020, tahun lalu November 2019 di Jakarta. Dan sekarang aku di Medan, harganya juga masih sama. Untuk Black Pill Resurfacing itu harganya 500.000 sekali treatment. Terus untuk infus acne-nya itu 500.000 sekali treatment. Dan untuk paket acne seriesnya tadi itu harganya 790.000. Nah tapi mereka biasanya punya promo paket-paket gitu. Kalau misalnya mau ngambil berapa kali, nanti kalian cari tahu sendiri aja ya, gitu di Instagramnya mereka banyak. Terus jadi aku kira-kira ngeluarin berapa tuh, dua treatment 1 juta, sama ini 790 ya, segituan. Terus habis itu ya udah aku gunakanlah paket acne ini setiap hari dengan harapan ada perubahan dong dengan wajah aku yang tadi seperti itu ya. Hasilnya apa? Hasilnya 1 bulan pemakaian itu nanti aku tunjukin ya wajah aku di sini. Mudah-mudahan aku berani nunjukinnya karena itu ya ampun, pokoknya aduh melas sama diri sendiri sih. Tapi 1 bulan kelihatan hasilnya. Di jidat aku yang gede-gede jerawatnya itu langsung menciut-ciut kecil-kecil gitu ya. Waktu itu di pipi belum terlalu banyak sebenarnya, cuman ya udah pokoknya ada perubahan dalam waktu 1 bulan. Kemudian aku pindah kerjanya ke Medan, dan untungnya si Athena ini ada cabangnya di Medan. Jadi aku tetap pakai skincare dari mereka. Nah tapi aku belum datang lagi ke kliniknya, jadi aku cuman pakai rutin skincare-nya karena aku pengen tahu sebenarnya seberpengaruh apa sih skincare-nya ini gitu. Sampai akhirnya 4 bulan lah ya, bulan Maret itu menurutku wajahku udah sangat mendingan banget, jerawatnya udah pada hilang semuanya. Di jidat, di pipi semuanya udah gak ada jerawat, tinggal sisanya itu bekas jerawat. Nah bekas jerawatnya tuh pada hitam-hitam kan di pipi. Nah anehnya tuh aku juga gak ngerti kenapa
di jidat aku tuh nggak ada bekas jerawat sama sekali. Semua jerawat yang tadi gede-gede itu hilang tanpa bekas, nggak ada bekasnya. Tapi di pipi entah kenapa di pipi tuh bekasnya tuh hitam-hitam semua. Jadi ya gimana lah ya, aku juga nggak ngerti lah. Dari dulu sebenarnya aku kalau kejerawatan gitu nggak pernah ada bekasnya. Nah ini juga sebenarnya yang di jidat tidak ada, di pipi banyak. Akhirnya di bulan April, nah itu udah masuk pandemi tuh. Di bulan April aku merasa kayaknya udah nggak ada nih jerawatnya, tinggal bekasnya nih, aku pengen ngilangin bekasnya. Terus akhirnya aku gantilah si paket si Acne Series ini, aku ganti ke paket Dark Spot ya, dengan sosokannya aku dodol emang sih. Terus aku pakai tuh, maksud aku biar ngilangin bekas jerawatnya, hilang emang, bersih emang dalam waktu 1 bulan bersih, lumayan, belum hilang sepenuhnya. Tapi muncul lagi tuh jerawatnya, muncul lagi yang gede-gede, sampai akhirnya aku kayak aduh kenapa nih, kayaknya gue salah lagi nih gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan datang di bulan Mei, aku datang lagi ke klinik yang ada di Medan. Aku datang, aku ceritain sama dokternya segala macam, dan dokternya bilang itu kamu terlalu cepat untuk ganti paketnya dari Acne ke Dark Spot Series itu. Jadi akhirnya aku dibalikin lagi nih ke paket Acne lagi, orang udah ada jerawatnya gede-gede lagi kan. Terus aku dikasih treatment lagi, sama seperti sebelumnya aku treatment lagi black pill resurfacing tadi, karena kayaknya itu memang untuk mengeringkan jerawat yang lagi gede-gede ngelupas gitulah, pokoknya radang gitu. Aku dikasih lagi tuh, aduh aku udah ngebayangin perihnya tuh gimana, aduh cuman ya udah lah ya. Akhirnya aku mau, jadi aku treatment lagi tuh black pill plus apalagi ya tuh. Oke, ini cuman black pill doang deh, black pill doang. Terus ya udah balik lagi ke Acne Series. Ya seperti biasa 2 bulan kemudian bersih lagi muka aku. Nah cuman permasalahannya adalah di muka aku tuh jerawat yang udah hilang kayak gini, misalnya contohnya nih kayak hari ini aku lumayan lah, ini nggak ada jerawat yang radang gede merah gitu, tapi kadang-kadang nanti muncul lagi gitu. Dan aku tuh sekali muncul tuh nggak 1, sebelnya tuh sekali muncul tuh kayak 2, 3 gitu loh. Gimana gak? Sebel banget guys, cuman ya udahlah ya, harus dijalanin aja, sabar aja ya. Nah jadi aku itu treatment lagi di bulan Mei, aku datang lagi di bulan, aku lupa ya, Juli apa Agustus, aku datang lagi ke situ. Jerawat aku masih on off gitulah bahasanya ya. Jadi aku bilang sama dokternya, kenapa ya aku kayak di jidat aku tuh bener-bener nggak pernah muncul jerawat lagi. Kalaupun muncul itu cuma 1 dan selesai gitu, seminggu tuh selesai, nggak pakai lama. Tapi kenapa di pipi aku tuh hilang lagi, muncul, hilangnya tuh kayak cuman seminggu, ntar muncul lagi, hilang lagi seminggu, muncul lagi gitu. Maksudnya kalau lagi mau mens oke lah, ini kadang-kadang pas lagi nggak mau mens gitu dan dia tetap muncul. Jadi aku kayak aduh sebel banget. Sampai akhirnya aku disaranin lagi untuk infus acne lagi, mungkin itu dari hormon dan segala macem lah gitu yang dijelasin. Akhirnya aku mau lah untuk infus acne. Oh iya, plus laser ya waktu itu. Aku lupa ya di situ aku laser apa enggak ya? Oh enggak deh, enggak, belum, sorry. Itu aku infus acne lagi sama peeling, tapi bukan yang resurfacing, dia yang clear, black peel clear kalau nggak salah namanya itu deh. Jadi kayak ada 2 macam gitu. Kalau yang resurfacing mungkin untuk tingkat yang lebih parah jerawatnya. Nah aku 1 tingkat di bawahnya itu. Jadi untuk harganya itu beda 100.000. Kalau yang itu 500 yang resurfacing, nah yang ini 400.000. Tapi nggak seperih yang 4 kali itu. Jadi dia nggak sampai 4 kali. Nah jadi aku waktu itu infus acne sama black peel clear itu ya. Terus di bulan September kemarin aku memutuskan untuk kayak oke, aku harus rajin treatmentnya biar semakin cepet hilangnya dan segala macam. Itulah yang ada di pikiran aku kan. Dan udah bisa juga gitu ke klinik keluarnya. Akhirnya aku September memutuskan untuk kesana lagi, konsul lagi. Itu udah nggak ada jerawat waktu aku konsul tuh. Ada deh, ada sorry, tapi nggak parah gitu, kayak cuman dikit doang, 2 gitu, nggak parah. Dan aku disaranin untuk laser, jadi kalau kamu mau laser aja gitu kan.
jadi aku laser lah guys, laser untuk jerawat. Itu pertama kalinya dalam hidup aku laser mukanya. Gila, aku dulu mikir diapain gitu ya, tapi sekarang aku udah melakukannya guys. Nah, aku laser, aku ambil paket laser. Nah, paket lasernya ini 5 kali, jadi kayak kalau kamu mau yang sekali bisa, yang sekali tuh harganya kalau di Athena 1 juta. Nah, kalau kamu ambil paket itu harganya 4 juta, kamu dapat 5 kali. Nah, dapat 5 kali. Nah, aku ambillah yang satu paket ini gitu kan. Terus ya udah aku laser lah untuk pertama kali. Rasanya itu kayak anget-anget doang sih, nggak gimana-gimana ya. Cuman kalau lagi pas ada jerawat yang kebuka gitu agak cekit gitu ya. Tapi kalau enggak sih kayak anget doang, kayak muka kamu kayak lagi dikompres sama air anget. Nah, gitu rasanya menurut aku. Ya udah habis gitu ya udah laser. Jadi itu 2 minggu sekali boleh kalau kamu rajin. Nah, jadi waktu September tuh aku masih rajin 2 minggu sekali kan, karena udah paket ya. Di Oktober juga aku datang. Nah, habis itu di Oktober udah bebas jerawat juga muka aku. Tapi bekasnya masih ada. Nah, pas bekasnya masih ada, sorry, waktu di September itu selain aku laser acne, aku juga disuntik jerawatnya. Jadi ada jerawat yang lagi merah meradang gitu, disuntik sama dokternya. Itu sakit banget. Pokoknya itu sakit banget lah. Aku nggak mau lagi sih kalau disuruh suntik jerawat, aku tidak mau. Udah itu sakit banget pokoknya. Nah, di Oktober udah nggak ada lagi tinggal bekas jerawatnya lagi. Seperti biasa masalah aku di bekas jerawat, dan aku berharap nggak ada yang muncul jerawatnya. Karena kalau lagi nanganin bekas jerawat, muncul jerawat tuh kayak kesel banget gitu. Nah, akhirnya di Oktober aku disaranin untuk Rejuve. Nah, Rejuve ini kalau di tempat lain mungkin namanya PRP, atau ada yang bilang treatment vampir, apalah. Pokoknya namanya itu beda-beda, tapi menurut aku sih kayaknya sama. Jadi caranya itu mereka ambil darah dari kita nih, kita diambil darahnya gitu sedikit, terus nanti darahnya itu kayak mereka sterilin dan nggak tau lah diapain tuh darah jadi serum. Nah, jadi itu serumnya untuk muka kita sendiri. Jadi dari darah kita sendiri ke muka kita. Tujuannya untuk menghilangkan bekas jerawat dan bopeng. Nah, jadi aku ambillah treatment itu, suruh paket sih, cuman aku enggak dulu lah, aku pengen tahu dulu gimana gitu rasanya, nyobain dulu. Dan aku coba aku ambil 1 kali untuk muka aku, jadi kita kayak di roller gitu sih kayaknya. Pokoknya gitulah, kalian cobain aja. Intinya itu untuk bekas jerawat dari darah kita sendiri. Dan hasilnya menurut aku ya lumayan sih ya, cuman itu memang harus diulang. Nah, aku belum terlalu berasa karena aku belum mengulang. Dan untuk sekarang aku lagi stop. Nah, bagusnya si Athena ini memang tidak menyebabkan ketergantungan. Nah, yang pertama kali aku takutkan dari klinik itu menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau dia nih enggak. Jadi kalau aku udah 2 minggu, ini sekarang aku udah 2 minggu, aku stop. Makanya ini masih pada ada ya. Aku stop karena aku lagi berani nyobain pakai facial wash yang biasa, yang ada di retail store biasa, yang nggak dari dokter. Dan syukurnya sih 2 minggu ini aku nggak ada masalah dengan wajah aku, nggak yang gimana-gimana. Dan syukurnya juga 2 minggu ini aku nggak ada jerawat yang meradang parah kayak biasanya. Jadi kalau nanti ini aku berhasil, aku akan ceritain sama kalian aku pakai apa. Aku pengen coba dulu 1 bulan ini nggak pakai si acne series ini, karena aku pengen yang biasa aja gitu ya, karena sudah menyebabkan kantong bolong. Ya pokoknya gitulah. Jadi aku kayak kalaupun aku pakai ini, aku cuman pakai tonernya doang. Aku sekarang cuman pakai tonernya doang. Facial wash aku lagi stop, night cream aku stop, day cream aku lagi stop. Cuman nah, untuk day cream aku lagi punya masalah karena aku pakai yang merek lain, yang merek biasa gitu, kayaknya bikin beruntusan. Jadi aku nggak pakai day cream apa-apa dulu, tapi kayaknya nanti aku akan tetap pakai dia sih. Cuman aku lagi tunggu dulu, aku lagi cobain facial wash itu dan sepertinya ada hasilnya untuk aku, dan nanti aku akan kasih tahu ke kalian. Terus apa lagi ya? Lagi yang belum aku jelasin. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau cobain
silahkan. Yang aku saranin kalau untuk yang acne, mungkin nanti kalian akan dikasih pilihan seperti aku ya, ada black pill resurfacing, ada black pill yang clear doang, tergantung jerawat kamu kayak gimana. Ada suntik acne, ada infus acne, ada laser acne. Nanti kalian akan dikasih pilihan itu. Saran aku jangan langsung dicoba semuanya, tapi satu-satu dulu dan sesuai dengan yang paling kamu butuhkan. Nah, kalau kayak posisinya jerawatnya yang meradang banget parah, menurutku pasti disuruhnya nanti yang resurfacing. Dan kalau udah mendingan, mungkin nanti akan disuruh ke laser acne atau mungkin infus acne gitu. Tapi yang tidak aku sarankan itu injek acne atau suntik acne, karena itu rasanya sakit banget dan aku merasa di muka aku hasilnya itu bikin jadi bopeng. Jadi ini ada di wajah aku bekas suntik acne itu malah jadi bopeng, dan sekarang aku lagi benerin ini dulu, tapi nggak pakai dokter, aku pakai yang nantilah akan aku jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi mungkin bisa membantu kalian yang takut-takut ya, mau pergi nggak ya, mau coba nggak ya gitu. Menurut aku sih dia sangat recommended, bagus, dan hasilnya tidak secepat yang kamu bayangkan. Nggak langsung kayak seminggu 2 minggu kamu berharap ada hasilnya, enggak. Karena aku aja pakai udah setahun dan aku masih struggle dengan permasalahan wajah sekarang, masih bekas jerawat lah, masih kadang muncul jerawatnya satu-satu gitu. Tapi ya semuanya itu butuh proses, apalagi kamu yang pernah kena korban krim abal-abal atau krim yang ada merkuri, yang hidroquinone. Aku yakin itu akan lama banget untuk nuntasinnya, butuh proses, butuh kesabaran, butuh uang karena ngeluarin beli ini itu tuh pakai uang. Jangankan yang ke klinik, aku rasa kalian yang nggak ke klinik ya, yang cuman kayak ke drugstore biasa aja, pasti ngeluarin duit yang lumayan kan. Contoh ya beli ke Guardian aja kalian pasti satu serum tuh berapa sih ya kan, 100-200 juga. Jadi sebenarnya sih sama aja. Aku beli ini 790, aku dapat 6 dengan segala macam ya, udah termasuk BB cream dan lain-lain. Jadi menurutku sama aja. Tetap untuk penyembuhan itu butuh biaya juga. Cuman harus mau berkorban, harus mau sabar. Nanti hasilnya akan ngikut. Nah sekarang aku sih bersyukur karena berkat Athena juga lumayan ya, jidat aku bersih, pipi aku masih agak bermasalah tapi aku masih bisa ngatasin ya. Kalau bekas jerawat kan kita make up juga ketutup kayak sekarang gini, dibanding dengan tahun lalu yang posisinya sewajah aku tuh nggak ada tempat yang nggak ada jerawat. Itu udah kita sangat tidak percaya diri jadinya ya. Kalau sekarang kan kita masih bisa mengatasi, mengontrol itu supaya nggak munculnya sering, supaya langsung sembuh dan segala macam. Silahkan yang mau coba untuk Athena di kota terdekat kalian, karena menurut aku Athena sangat recommended. Ya, jadi aku akan tetap pakai Athena sih. Walaupun misalnya nanti aku nggak pakai skincare-nya lagi, tapi mungkin 1-2 kali aku akan treatment, peeling, facial dan lain-lain untuk menjaga kondisi wajah kita, terutama wajah kita yang lagi bermasalah. Mungkin itu aja dari aku, kepanjangan, sorry, semoga bisa bantu kalian. Kalau ada pertanyaan, aku akan jawab semuanya. Please tulis di kolom komentar. Nanti aku akan jawab semua pertanyaan kalian yang berhubungan dengan masalah Athena ini atau masalah jerawat ini. Dan kalian penasaran dengan apa lagi yang seputar Athena boleh, atau seputar permasalahan jerawat muka dan segala macam boleh tulis. Nanti aku akan bikin video selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, itu aja dari aku. Makasih, bye bye.